Grace of the Day Live hari ini untuk mengerti bahwa kasih Bapa itu luar biasa dan Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita ada di dalam Dia. Dia mau kita bisa menikmati kasih-Nya di masa-masa seperti ini. Dia mau kita tidak terlalu memikirkan apa yang harus kita kerjakan untuk menyelamatkan diri. Karena sesungguhnya kemampuan kita membebaskan diri dari semua masalah ini sangat terbatas. Tapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan merancangkan yang indah bagi kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bahkan banyak nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan mau kita mengerti di dalam konteks kasih Bapa, akhir zaman adalah di mana kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan mau kita memandang kepada janjinya dan memandang kepada Dia. Karena Dia yang berjanji adalah Dia yang telah menyelesaikan segala sesuatunya. Dan Dia juga akan menyelesaikan semua benih iman yang telah ditaruh di dalam kita, setiap pribadi. Nah itu sebabnya ada beberapa firman, kita masih ada di masa kebangkitan Kristus. Di dalam Roma pada pasal 4 dikatakan begini, pada ayatnya yang ke-24 dan 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Bapa memperhitungkannya. Jadi Roma 4 ini berbicara tentang kebenaran karena iman. Jadi kebenaran karena iman ini adalah kebenaran yang ditunjukkan Bapa ketika Abraham percaya kepada janji Bapa kepada Abraham yang sudah tua, yang sudah tidak punya kemampuan untuk punya anak. Istrinya juga sudah tua. Kemudian Abraham diperlihatkan langit yang begitu banyak bintang, disuruh hitung bahkan. Dan dikatakan sebanyak itu, kalau kamu bisa hitung sebanyak itu nanti anakmu. Kemudian Abraham di dalam hatinya dia mengatakan ya, dia percaya. Nah pada saat dia mengatakan di dalam hatinya dia percaya, hal itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Nah di dalam Roma 4 dikatakan itu ditulis juga buat kita. Jadi apa yang ditulis di kitab Kejadian itu juga buat kita. Ketika kamu dan saya saat ini percaya kepada apa yang kita mau baca ini, pada saat itu juga kepada kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan dikatakan karena kita percaya kepada Dia, kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita. Percaya kepada Dia, Bapa yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25 yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi yang pertama, Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Sehingga kita sekarang memahami bahwa pelanggaran kita di hadapan Bapa, karena Yesus telah disalibkan, pelanggaran kita di hadapan Bapa sudah selesai. Nah kemudian dikatakan perkataan yang luar biasa banget. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kebangkitan Yesus, iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Dengan kebangkitan Yesus, justru iman kita kepada Yesus diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini penting banget. Kenapa? Karena dengan memahami ini kita bisa memahami bahwa kita sekarang ada di posisi benar di hadapan Bapa karena Kristus. Dalam konteks sekarang ini di mana semua orang menghadapi banyak tantangan. Dan tantangan ini saya rasa seperti gelombang yang tidak semua orang pahami. Gelombang pertama daripada masa ini orang akan berusaha mengabaikan atau berusaha menolak. Berusaha bahwa apa yang sedang terjadi ini mungkin tidak ada dalam kehidupannya. Tapi ketika sudah memasuki bulan kedua, orang mulai menyadari bahwa kita benar-benar sedang tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan selama ini orang yang mengatakan aku gak punya waktu bagi Tuhan karena harus ke kantor, dia bisa melihat kantornya sudah tidak berfungsi. Bahkan orang yang selama ini sibuk, aku harus sibuk kerja cari uang, seolah-olah uang yang nomor satu, sekarang melihat bahwa kenyataan uang itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Orang yang dulu sibuk untuk jabatan dan pekerjaannya, sekarang bisa melihat jabatan dan pekerjaannya tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menolong. Itu sebabnya ayat ini di masa kebangkitan biarlah kita terima sebagai suatu kekuatan dan kuasa yang besar. Kenapa? Karena Kristus dibangkitkan supaya kita dibenarkan di hadapan Bapa, menjadi pembenaran bagi kita.
Apa yang kita imani kepada Yesus Kristus itu dianggap benar oleh Bapa. By faith, karena iman. Ini menjadi penting kenapa? Karena di kitab Roma yang sama, pada pasal yang ke-8, kitab Roma yang sama di pasal yang ke-8, ditulis begini, saya akan baca. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Dan jika roh dia, roh Bapa, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, dia diam di dalam kamu, diam di dalam saya. Dikatakan, maka ia, yaitu Bapa, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Menghidupkan tubuh kita yang fana oleh rohnya, yang diam di dalam kita. Jadi di dalam kita ada roh yang menghidupkan. Dan roh itu hidup menjadi aktif ketika firman-Nya kita ucapkan, kita katakan. Seperti saya sekarang sedang mengatakan firman ini, saya menjadi aktif juga. Saya menjadi kayak dibangkitkan juga. Saya diberi kekuatan, bukan hanya memberi apa yang saya sampaikan kepada kamu, tapi saya juga menerima kekuatan itu. Inilah yang dimaksud. Karena tubuh yang fana ini menyangkut di dalamnya ada jiwa. Di dalamnya ada perasaan. Di dalamnya ada kehendak ingin melakukan sesuatu. Ada pikiran. Ada perkataan-perkataan yang lahir dari pikiran. Nah, kita sekarang ada di dalam keadaan di mana keadaan ini membuat kita berpikir seperti apa yang kita lihat, berpikir seperti apa yang kita dengar dari news. Kemudian kita berperasaan, merasakan seperti apa yang kita sedang hadapi. Tapi Tuhan mau kasih tahu, di dalam kita ada rohnya, roh Dia yang telah membangkitkan Kristus. Bayangkan pada hari Jumat malam di zaman Tuhan Yesus, kemudian hari Sabtu di zaman Tuhan Yesus, bahkan ketika Yesus bangkit, ketemu dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka sangat lesu. Sampai ketika Tuhan Yesus tanya, kenapa kamu lesu, kenapa kamu sedih? Dua orang itu salah satunya Kleopas bertanya, apakah kamu satu-satunya orang yang gak tahu di sini? Kenapa? Karena mereka begitu sedih, begitu lesu, gak ada kekuatan. Sampai Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang Galilea yang bodoh, mengapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu gak paham? Kenapa kamu gak ngerti bahwa Mesias harus menderita? Jadi perhatikan, di hari Jumat ketika Yesus disalib, Jumat Agung, hari Sabtu ketika Tuhan Yesus ada di dalam kubur, itu adalah hari-hari di mana mereka kehilangan kekuatan. Tapi ada kuasa Tuhan yang sanggup merubah maut ini menjadi sukacita di hari Minggu. Artinya apa? Ada kebangkitan. Tuhan sanggup merubah duka menjadi sukacita. Tuhan punya kekuatan merubah kematian menjadi kehidupan. Tuhan sanggup merubah stres, depresi menjadi damai sejahtera. Itu sebabnya kita sekarang mau bersyukur. Saya menyampaikan kebenaran ini untuk kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena kita sekarang dipanggil untuk bersama-sama menikmati kemenangannya Kristus. Salah satu kemenangan Kristus adalah roh itu ada di dalam kita.